Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esarvan Kirana Siregar, NIM 19020054. Baik, saya di sini akan memaparkan hasil presentasi saya untuk mata kuliah PJJ Teknologi Industri Hilir dengan dosen pengampu Ibu Rahimah yang berjudul Pembuatan Biodiesel dari minyak kelapa sawit RBD dengan menggunakan katalis berpromotor ganda berpenyangga IE alumina CaO strip MgO strip IAl2O3 dalam reaktor fluidized bed. Pendahuluan pertambahan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan manusia seiring dengan berkembangnya zaman mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan energi yang tidak dapat diperbarui. Selama ini di bagian besar sumber energi menggunakan bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin menipis. Hal ini mendorong kita mencari berbagai cara untuk menghemat penggunaan minyak bumi serta menciptakan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Minyak nabati dapat dijadikan feedstock untuk produksi biodiesel karena merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, dapat diproduksi skala besar dan ramah lingkungan. Akan tetapi hal ini menyebabkan beberapa permasalahan seperti meningkatnya kompetisi di pasar edible oil, sehingga menyebabkan meningkatnya harga edible oil dan meningkatnya biaya produksi biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan oleh reaksi kimia antara minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol rantai pendek, misalnya metanol, etanol, atau butanol. Dengan dibantu katalis, proses ini disebut transesterifikasi. Proses pembuatan biodiesel secara konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitif terhadap kandungan free fatty acid atau FFA yang terdapat dalam minyak. Terbentuknya produk samping berupa sabun, rumitnya pemisahan produk biodiesel yang dihasilkan dengan katalis, serta adanya limbah alkali yang memerlukan proses lanjutan yang cukup kompleks, serta membutuhkan energi yang cukup tinggi dan pada akhirnya menaikkan ongkos produksi. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan katalis heterogen padat. Katalis heterogen yang sering digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu JNO, SiO, TiO2, strip ZrO2, dan sebagainya. Kelebihan penggunaan katalis heterogen antara lain proses pemisahan produk biodiesel dengan katalis cukup mudah. Katalis dapat diregenerasi dan digunakan kembali sehingga biaya produksi biodiesel menjadi lebih ekonomis. Metode penelitian untuk preparasi katalis: alat oven, X-ray diffraction, dan XRD. Kompresor, furnace, panel kontrol suhu, reaktor, katalis, tube gas outlet, Erlenmeyer, air, bahan, CaO, MgO, Aquades, CH3COOH, dan YaL2O3. Cara analisa: preparasi katalis dibuat dengan cara menambahkan CaO dan MgO dengan Aquades dan mengaduk selama 30 menit. Setelah itu larutan dicampur dengan asam asetat sesuai dengan stoikiometri menggunakan pengaduk selama 5 menit. Kemudian larutan ditambahkan penyangga YaL2O3 sambil tetap mengaduk selama 3 jam. Memanaskan dan mengaduk larutan pada suhu 80 derajat Celcius hingga menjadi pasta. Katalis dan yang menjadi pasta di oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah itu, ukuran katalis diseragamkan. Kemudian katalis dikalsinasi pada suhu 700 derajat Celcius selama 5 jam. Katalis yang telah dialsinasi lalu dianalisa dengan X-ray diffraction dan XRD. Kemudian yang proses transterifikasinya: alat, pengaturan putaran pengaduk, tempat umpan, pompa, kontrol pompa, reaktor, pemanas, termokopel, tempat produk. Bahannya minyak kelapa sawit, RBD, dan metanol. Cara analisa: katalis yang telah aktif dimasukkan ke dalam reaktor yang sebelumnya di bagian bawah dan atas reaktor dipasang glass wall agar katalis tidak kembali ke umpan reaktan atau terikut bersama produk. Setelah itu mengaduk umpan yang berisi minyak kelapa sawit, RBD, dan metanol dengan molar rasio 1:36 hingga homogen. Kemudian men-setting suhu reaktor pada 175 derajat Celcius dan laju alir 10 mili per menit. Jika suhu reaktor sudah sesuai dan umpan telah homogen, maka umpan siap dialirkan melalui bagian bawah reaktor. Hasil biodiesel metanol, minyak sisa, dan gliserol kemudian dihitung untuk didapatkan yield dan konversi. Hasil analisa yang pertama, hasil analisa GCMS pada bahan baku. Berdasarkan hasil analisa GCMS, diketahui bahwa komposisi asam lemak minyak kelapa sawit merek bimoli didominasi oleh palmitic acid dan oleic acid yang masing-masing sebesar 38,201% dan 45,962%. Hasil ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa asam lemak yang dominan dalam minyak kelapa sawit adalah asam palmitat sebesar 38% sampai 46% dan asam oleat sebesar 30 sampai 45%. Dengan diketahuinya komponen asam lemak, maka
berat molekul dari minyak kelapa sawit sebesar 850,32 gram per gmol. Berat molekul dari perhitungan ini telah mendekati berat molekul minyak kelapa sawit yang didapatkan dari literatur, yaitu 849,5 g/gmol. B. Hasil analisa XRD katalis CaO-MgO-YAL2O3. Karakteristik dari katalis menggunakan beberapa teknik analisa. Borneo Emmett Taylor atau BET mengukur luas permukaan atau surface area, sedangkan difraksi sinar X XRD mengetahui jenis dan struktur katalis. Hasil analisa BET diperoleh luas permukaan katalis CaO-MgO-YAL2O3 sebesar 42,342 meter pangkat 2 per gram, sedangkan luas permukaan pure analytic grade atau PA YAL2O3 dari merek adalah 120 sampai 190 meter pangkat 2 per gram. Kemudian pada hasil XRD dideteksi senyawa campuran yang terbentuk, yaitu senyawa kalsium, magnesium, aluminium oksida. C. Hasil analisa proses transesterifikasi, pengaruh massa katalis terhadap yield dan persen konversi biodiesel. Kondisi proses yang digunakan untuk mempelajari pengaruh massa katalis terhadap yield dan persen konversi biodiesel meliputi perbandingan molar minyak metanol 1:36, laju alir reaktan atau minyak dan metanol 10 menit per menit, dan temperatur reaksi 175 derajat Celcius. Katalis yang ditambahkan, maka yield dan konversi atau persen biodiesel semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyak katalis yang digunakan dalam reaktor fluidized bed, maka semakin banyak pula reaktan yang berkontak dengan katalis yang terfluidisasi di dalam reaktor. Pengaruh yield dan persen konversi biodiesel terhadap laju alir reaktan. Pengaruh laju alir reaktan versus yield dan laju alir reaktan versus konversi persen biodiesel pada berbagai kondisi suhu persen derajat Celcius dengan massa katalis 16 gram dan rasio molar minyak metanol sebesar 1:36. Hal ini sesuai pula dengan literatur yang menyebutkan bahwa semakin besar laju reaktan yang diberikan, maka waktu tinggal reaktan di dalam reaktor semakin cepat, sehingga persen yield dan persen konversi yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Pengaruh yield dan persen konversi biodiesel terhadap suhu. Berikut ini merupakan grafik hubungan antara suhu reaksi versus yield dan suhu reaksi versus konversi. Persen biodiesel yang dilakukan pada berbagai kondisi laju alir reaktan atau mili per menit dengan massa katalis sebanyak 16 gram dan rasio molar minyak metanol sebesar 1:36. Reaksi transesterifikasi pada reaktor continue fluidized bed dioperasikan pada variabel suhu 125 derajat Celcius, 150, 175, 200, dan 225 derajat Celcius dengan massa katalis 16 gram dan rasio mol minyak metanol 1:36. Hasil ini juga telah sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa semakin tinggi suhu reaksi transesterifikasi, maka semakin besar konversi yang dihasilkan. Karakteristik produk biodiesel. Dari hasil yang telah didapatkan, karakteristik biodiesel yaitu densitas dan viskositas dari minyak kelapa sawit RBD dengan standar biodiesel menurut SNI. Terlihat bahwa penambahan massa katalis mempengaruhi densitas biodiesel. Viskositas yang tinggi akan memberikan kerapatan molekul persatuan volume yang tinggi, dan sebaliknya untuk nilai viskositas yang rendah akan memberikan kerapatan molekul persatuan volume kecil. Perbandingan spesifikasi biodiesel terbaik. Berikut ada diagramnya. Parameter tidak nyala, standar SNI-nya 100 derajat Celcius. Kemudian pour point-nya standarnya 18 derajat Celcius. Itu maksimalnya. Kemudian standar SNI-nya densitas 850 sampai 890 kg per meter paket 3. Baru viskositasnya untuk standar SNI-nya 2,3 sampai 6 CST. Sementara biodiesel minyak sawitnya parameter minyak sawit RBD-nya tidak nyata, 140 derajat Celcius, pour point-nya 3 derajat Celcius, densitasnya 0,851 gram per mili. Sementara viskositasnya 4,880 mm per 2 per sekon. Apabila dibandingkan dengan standar SNI, biodiesel dari minyak kelapa sawit telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk parameter flash point, pour point, densitas, dan viskositas. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.